Shalom, selamat pagi anak-anak. Nah, kita bertemu kembali di materi pembelajaran IPS pagi hari ini. Nah, anak-anak, minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang potensi keadaan geografis Indonesia. Ya, tentunya masih ingat ya, apa saja kemarin yang sudah dibahas. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan penduduk ya. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Anak-anak bisa menyiapkan pensil serta buku. Nah, kalian bisa merangkum dari penjelasan berikut ini. Mari kita simak bersama. Yang pertama yang akan Bunda jelaskan di sini adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Kondisi geografis wilayah Indonesia itu membuat negara Indonesia menjadi negara maritim sekaligus juga negara agraris. Nah, sebagai negara maritim, Indonesia memiliki garis pantai yang panjang dan laut yang luas. Maka dari itu, penduduk di Indonesia banyak yang bekerja sebagai nelayan. Mereka memanfaatkan hasil laut seperti ikan, kerang, udang, cumi, dan rumput laut. Tentunya ada perbedaan cara nelayan pada masa lalu dan masa kini dalam kegiatan melautnya. Contoh, kalau nelayan masa lalu mereka melaut pada malam hari. Kalau nelayan masa kini itu melaut bisa kapan saja. Kenapa? Karena nelayan pada masa lalu itu hanya mengandalkan angin. Kalau nelayan masa kini itu bisa kapan saja karena mereka sudah menggunakan mesin dalam mencari ikan di laut. Nah, kalau nelayan masa lalu mereka hanya berani menangkap ikan itu di dekat pantai. Kalau nelayan masa kini itu melaut hingga ke tengah laut. Kemudian, kondisi tanah di Indonesia yang subur membuat penduduk di Indonesia banyak juga yang berprofesi menjadi seorang petani. Perkembangan dan kemajuan juga dialami oleh para petani dalam teknologi yang digunakan. Contohnya, ketika membajak, memanen, dan menanam padi. Kalau dulu membajak sawah itu menggunakan kerbau atau sapi. Kalau sekarang membajak sawah menggunakan traktor. Begitu juga ketika memanen dan menanam padi. Menanam padi itu menggunakan tangan secara manual kalau zaman dulu. Kalau sekarang menanam padi itu bisa menggunakan mesin. Dengan adanya perkembangan dalam teknologi pertanian dan pelayaran, memberi pengaruh positif dan negatif bagi kehidupan penduduk yang ada di Indonesia. Pengaruh positifnya diantara lain adalah waktu tanam menjadi lebih singkat, tentunya akan menghemat waktu dan tenaga petani. Kemudian hasil tangkapan ikan menjadi lebih banyak. Untuk pengaruh negatif diantaranya adalah membutuhkan biaya besar untuk membeli mesin tersebut. Kemudian kebocoran BBM itu juga akan mengakibatkan pencemaran laut. Yang ketiga adalah penangkapan ikan terjadi secara berlebihan. Yang kedua adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, mata pencaharian utama penduduk Indonesia adalah di bidang pertanian. Tapi kini wilayah pertanian memang banyak yang berkurang karena pembangunan permukiman dan industri. Akibatnya apa? Penduduk banyak yang bekerja di bidang industri dan perdagangan. Kemudian arus urbanisasi yang tinggi juga menyebabkan berkurangnya penduduk yang bekerja di bidang pertanian. Apa itu urbanisasi? Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, makanya wilayah perkotaan umumnya dibangun permukiman, pusat pemerintahan, serta kawasan industri. Maka dari itu, penduduknya umumnya itu bekerja sebagai pegawai, buruh pabrik, sopir, atau pedagang. Dampak positifnya adalah jumlah tenaga kerja yang tersedia itu banyak. Kemudian jenis mata pencaharian penduduk juga bermacam-macam.
Dampak negatifnya adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Kemudian kegiatan industri juga akan menyebabkan polusi udara. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya masyarakat. Kondisi wilayah Indonesia ini tentunya membawa pengaruh positif dan negatif dalam bidang budaya. Pengaruh positifnya antara lain Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, dan agama. Sebagai negara kepulauan, penduduk di Indonesia tinggal secara terpisah-pisah. Penduduk menjadi hidup secara berkelompok di pulau tempat tinggalnya. Nah, kelompok-kelompok penduduk ini membentuk suatu suku bangsa. Suku bangsa Indonesia diperkirakan ada ratusan suku yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki beragam agama. Ada Islam, kemudian Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain dampak positif, tentunya ada dampak negatif. Antara lain adalah mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia yang menyebabkan masyarakat Indonesia itu lebih mengenal budaya asing. Kemudian, tontonan dan adegan-adegan film yang kurang bahkan atau tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Yang keempat adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap transportasi masyarakat. Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai negara kepulauan, penduduk yang ada di Indonesia tinggal di pulau-pulau yang berbeda. Nah, kondisi inilah yang membuat penduduk membutuhkan sarana transportasi. Sarana transportasi itu dibangun untuk memudahkan perpindahan penduduk dan menyalurkan hasil-hasil pertanian dan perkebunan yang menjadi barang kebutuhan penduduk. Pada masa lalu, memang sarana transportasi itu belum lengkap seperti sekarang. Maka dari itu, pengaruh positif dari kondisi geografis Indonesia terhadap transportasi adalah perpindahan orang maupun barang menjadi lebih cepat atau mudah. Pemerataan hasil pertanian dan pembangunan dapat dilakukan ke daerah pelosok. Untuk pengaruh negatifnya adalah pembangunan jalan raya itu dapat mengurangi lahan pertanian dan perkebunan. Yang kedua, pembangunan jalan dan jembatan diikuti dengan bertambahnya penggunaan kendaraan bermotor. Yang terakhir adalah pengaruh di bidang komunikasi. Kondisi geografis wilayah Indonesia membuat penduduk kesulitan untuk berkomunikasi. Pada masa lalu, komunikasi penduduk antar pulau itu tidak bisa dilakukan secara cepat dan mudah. Namun karena perkembangan teknologi dan komunikasi dapat mengubah kondisi tersebut. Maka dari itu dampak positifnya adalah dengan telepon, kemudian SMS, video call, dan email, penduduk antar pulau itu dapat berkomunikasi kapanpun dan dari tempat manapun. Jadi komunikasi dapat dilakukan setiap saat tanpa harus bertemu secara langsung. Namun ada juga pengaruh negatifnya, yaitu maraknya penyebaran konten atau games yang tidak sesuai bagi anak-anak. Kemudian biaya komunikasi juga meningkat. Nah, demikian tadi anak-anak penjelasan dari pengaruh kondisi wilayah terhadap kehidupan penduduknya. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan tadi, ya, ini ada tugas untuk kalian, gampang kok ya. Nah, kalian coba cari gambar dan tulisan tentang pengaruh kondisi wilayah terhadap kehidupan penduduk, ya. Lalu guntinglah dan tempelkan di selembar kertas, ya. Misalnya gambar seorang petani, ya, atau juga pelaut atau nelayan, ya. Bisa juga dengan gambar komunikasi, gambar transportasi. Nah, kalian gunting, lalu
tempelkan di selembar kertas. Nanti difoto hasilnya, kirim ke WA Pak Guru ya. Pak Guru tunggu ya. Oke, sampai jumpa. Kita bertemu kembali minggu depan. Dah.